Sate sianida menewaskan anak ojek online. Kasus kematian Naba Faiz Prasetya yang berumur 10 tahun, anak dari Bandiman seorang ojek online, menjadi korban salah sasaran dari dendam seorang nani ke sang pacar. Bermula saat Bandiman bekerja menarik ojek online pada hari Minggu tanggal 25 April 2021. Dan pada saat itu tepat di bulan Ramadan atau bulan puasa. Pekerjaan ini sudah dilakoni sejak tahun 2017. Pak Bandiman berangkat pagi hari. Setelah berkeliling mencari pelanggan, Bandiman memutuskan untuk sholat asar terlebih dahulu di sebuah masjid di kawasan Jalan Gayam atau sebelah barat Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta. Selesai sholat dan beristirahat, seorang wanita menghampiri Bandiman, memberinya order yaitu mengirim makanan ke rumah Tommy dengan alamat di Kasihan, Bantul. Berdalih tidak memiliki aplikasi online, wanita ini memberikan upah sebesar 30.000, melebihi dari kesepakatan awal yaitu 25.000. Bandiman juga mengakui bahwa ia salah telah menerima orderan tanpa aplikasi online. Dan sejak pandemi setahun terakhir, penghasilan Bandiman berkurang cukup drastis. Biasanya itu per hari dia mendapatkan 300.000, namun ini berkurang hingga 100.000 per hari. Dan dia bekerja sebagai ojek online dan dia harus menafkahi keluarganya karena ia adalah kepala rumah tangga. Anak dari Bandiman yaitu Raihan berumur 17 tahun, Naba Faiz Prasetya berumur 10 tahun, dan istrinya bernama Titik Rini. Bandiman juga tidak munafik, dia butuh uang karena sejak pandemi penghasilannya dia turun drastis. Sampai akhirnya Bandiman mau menerima orderan gelap dari seorang wanita yang bernama Nani. Sampailah Bandiman di alamat rumah Tommy di Kasihan, Bantul. Sebelumnya Nani juga berpesan ke Bandiman, jika ditanya, paket dari siapa ini? Jawab saja, ini paket Hamid, teman lama dari Tommy. Sampai di sana rumah Pak Tommy sepi dan akhirnya Bandiman memutuskan untuk telepon Pak Tommy. Dan dia bilang, Pak, saya dari Gojek, ini ada paket takjil nih buat Pak Tommy dari teman Pak Tommy yang bernama Hamid di Paku Alaman. Lalu Pak Tommy menjawab, saya gak punya teman yang bernama Hamid, apalagi sahabat atau saudara yang bernama Hamid. Lalu Bandiman menelpon istrinya Tommy dan sama jawabannya sama Pak Tommy bahwa dia tidak mengenal sama yang namanya Hamid dari Paku Alaman. Saat itu dirinya disuruh bawa pulang takjil itu dan Bandiman memutuskan untuk membawa takjil itu dan memakannya di rumah. Tapi sebelum dia ke rumah, Bandiman menjemput anaknya itu yang bernama Naba dari sekolah TPA-nya. Naba juga dikasih makanan nih dari TPA-nya, yaitu gudeg. Namun Naba gak suka sama gudeg itu. Akhirnya gudeg itu dikasih sama Bandiman dan dia memakan sate pemberian dari Nani. Sesampainya di rumah, Pak Tommy memakan gudeg dan istrinya meminta sate beserta bumbunya untuk disuapin ke Naba, anaknya Bandiman. Pada suapan pertama, Naba merasa sate itu sangat panas dan dia gak kuat. Ini panas banget, Pak. Sampai akhirnya dia berlari ke kulkas dan pada saat ditemukan, Naba tergeletak di depan kulkas dan sudah tidak bernyawa. Dan istrinya Pak Bandiman menyicipi sedikit makanan yang dimakan oleh Naba. Langsung keduanya, Naba dan istrinya, dibawa ke rumah sakit. Namun selama di perjalanan, Naba mengeluarkan buih dari mulutnya dan Naba tidak tertolong. Namun istrinya mengalami keracunan dan harus dirawat di rumah sakit. Keduanya dilarikan di RSUD di Yogyakarta. Polisi langsung bergerak dengan cepat dan menyelidiki apa yang dimakan oleh Naba dan istrinya. Polisi langsung mendatangi TKP dan bergerak dengan cepat. Sampel makanan yang dimakan oleh Naba dan istrinya Pak Bandiman diambil sama polisi dan dibawa ke laboratorium untuk diselidiki. Namun ternyata sate itu mengandung racun jenis C. Racun jenis C ini mudah sekali didapatkan dan terdapat di racun tikus. Racun jenis C ini ada yang berbentuk cair dan ada juga yang berbentuk padat. Diketahui racun itu berjenis kalium sianida
Motif dari semua kejadian ini adalah Nani merasa sakit hati karena Tommy menikah dengan wanita lain. Nani salah satu pegawai salon dan di mana Tommy ini adalah salah satu pelanggannya Nani. Namun berbeda dengan keterangan Pak RT bernama Agus, Nani dan Tommy ini ternyata sudah menikah siri. Nani bercerita pada saat ia ingin pindah ke kampung Cempoko Jajar, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Bantul. Pak Agus juga sempat menghubungi ibunya dan ibunya juga bilang Nani itu sudah menikah dengan Pak Agus secara agama. Dan Ibu Nani juga berpesan kepada Pak Agus, dia bilang nitip anak saya ya, anak saya mau tinggal di situ. Dan menurut kesaksian Pak RT juga nggak tahu bahwa Tommy ini adalah seorang polisi. Pada saat Nani dan Tommy ke sana, dia hanya menyerahkan sebuah KTP untuk melengkapi berkas agar Tommy dan Nani dapat izin tinggal di kampung tersebut. Dan saat di persidangan, Tommy bersaksi bahwa Tommy mengenal Nani dari tahun 2015 dan mereka akhirnya memutuskan untuk pacaran di tahun 2017. Namun pada bulan September 2017, Tommy memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Dan Nani juga mengeluhkan bahwa ia sulit sekali bertemu sama Tommy. Padahal pada saat itu Tommy sudah menikah dengan wanita lain. Tommy juga membantah bahwa Tommy pernah serumah dengan Nani dan Tommy juga tidak pernah menjanjikan untuk menikah dengan Nani. Mungkin alasan Nani mengirim sate sianida itu ke Tommy karena dia sakit hati atau dia masih menyukai Tommy. Sampai akhirnya Nani tega mengirim sate sianida ke rumah Tommy dan akhirnya semua itu salah sasaran. Bukan Tommy yang harusnya jadi targetnya Nani, tapi anak kecil berumur 10 tahun yang tidak salah apa-apa yang menjadi korban dari seorang Nani yang telah sakit hati kepada Tommy. Dan pada saat di persidangan, Nani juga bersaksi bahwa dia sakit hati kepada Tommy karena Tommy menjanjikan ingin menikahinya. Namun saat ditagih janjinya, Tommy bilang katanya kita beda agama lah. Terus dia bilang dia masih labil lah karena umurnya masih muda. Dan akhirnya Nani mengakui bahwa ia yang mengirimkan sate beracun itu ke rumah Tommy. Pada akhirnya Nani dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Menurut kesaksian dari tetangganya, Nani orang yang baik dan humble. Ia juga kerap menitipkan uang arisan kepada tetangganya, walaupun Nani jarang datang ke arisan atau kumpul-kumpul tetangga. Karena menurut tetangganya, Nani ini orang yang sibuk. Dia berangkat jam 9 pagi, pulang jam setengah 10 malam. Mungkin disitulah Nani jarang bercengkrama sama tetangganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.